Ribuan buruh se-Surabaya Raya kembali turun ke jalan untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2023. Massa buruh sempat terlibat cekcok dengan pengguna jalan yang merasa terganggu dengan aksi buruh. Ribuan buruh dari 5 kota dan kabupaten di Jawa Timur, yaitu Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Gresik, dan Surabaya kemarin kembali turun jalan. Mereka berkumpul di batas kota Bundaran Waru Sidoarjo untuk kemudian konvoi menuju kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Aksi buruh yang melumpuhkan lalu lintas Sidoarjo Surabaya menuai protes para pengguna jalan. Mereka meminta bantuan polisi untuk membuka jalan yang dikuasai massa buruh. Namun polisi tidak bisa berbuat banyak untuk mengurai kemacetan. Sebelumnya di Jawa Barat, massa buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Buruh menuntut kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13% dan menolak formulasi upah berdasar peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Minta bahwa kenaikan upah minimum di Jawa Barat tidak boleh lebih kecil dari inflasi. Kita minta kenaikan upah minimum Jawa Barat minimal 13%. Nah, itu adalah berdasarkan perhitungan kita pasca adanya kenaikan BBM dan lain-lain. Ditambah lagi sekarang pertumbuhan ekonomi kita sedang baik-baiknya sebenarnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gandhi, menegaskan pihaknya menolak penggunaan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang dasar pengupahan sebagai dasar perhitungan upah minimum provinsi 2023. Dengan keras penggunaan PP nomor 36 tahun 2021 untuk perhitungan upah. Jadi kami menolak dengan sangat keras dua konfederasi ini dan kami akan menyiapkan langkah aksi besar apabila besok pemerintah tetap menggunakan PP nomor 36. Tetapi kami meyakini dengan kabar terakhir tadi malam dan tadi pagi bahwa pemerintah dengan sangat sungguh-sungguh, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi, mendengar aspirasi dari buruh. Jika perhitungan kenaikan upah minimum tahun 2023 menggunakan PP nomor 36 tahun 2021, khawatirkan kenaikannya hanya berkisar 2% saja. Padahal inflasi saat ini masih di kisaran 5%. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan menjatuhkan sanksi administrasi pada 5 industri farmasi dalam kasus gagal ginjal akut. Di ranah pidana, Barreskrim Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus yang memakan korban hampir 200 jiwa itu. Sebanyak 5 industri farmasi diberikan sanksi administrasi oleh Badan POM terkait cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup anak. Kelima industri farmasi ini dianggap lalai sehingga menyebabkan malapetaka gagal ginjal akut pada anak. Sementara satu distributor bahan kimia diduga melakukan pemalsuan terkait izin edar dan penjualan etilen glikol yang tidak sesuai aturan. Adalah PT Yarindo Pharma, kedua PT Universal Pharmaceutical Industry dengan standar yang sangat melebihi standar tentunya, PT Avi Pharma, PT Samco Pharma, dan kelima adalah PT Chobros Pharma telah diberikan sanksi administrasi terhadap kelima industri farmasi tersebut berupa pencabutan cara pembuatan obat yang baik dan izin edar, kemudian penghentian kegiatan produk sirup obat, penarikan semua sirup dari peredaran dan pemusnahannya. Selain itu, Badan POM juga mengumumkan 168 produk obat dari 60 produsen yang aman dikonsumsi dan tidak tercemar kandungan etilen glikol dan dietilen glikol. Barreskrim Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus gagal ginjal akut yang mayoritas diderita anak-anak, yaitu dari PT Avi Pharma dan CV Samudra Chemical. Kedua perusahaan farmasi itu diduga melakukan tindak pidana memproduksi obat atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Gegara kasus gagal ginjal akut, Badan Pengawas Obat dan Makanan digugat ke PT UN. Hingga pekan ini pemirsa, kasus gagal ginjal akut ini mencapai 324 kasus dengan korban meninggal 199 jiwa. Komunitas Konsumen Indonesia menggugat BPOM ke PT UN Jakarta. BPOM dinilai lalai dalam mengawasi dan tidak menguji obat sirup serta membuat pernyataan yang simpang siur terkait obat yang tercemar.
Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan tidak bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Badan POM mengklaim sudah bekerja sesuai prosedur. Hingga kini terdapat 324 kasus gagal ginjal akut pada anak yang tersebar di 27 provinsi. Namun menurut data Kementerian Kesehatan tidak ada penambahan kasus selama 2 minggu terakhir atau dari tanggal 2 hingga 15 November 2022. Di tanggal 15 November, kasusnya 324 ya. 14 dirawat, kemudian 199 meninggal dan sembuh 111. Nah, ini sebagai informasi penegasan bahwa sejak tanggal 2 November 2022 ya, sampai sekarang, jadi dalam 2 minggu terakhir ini terjadi penurunan kasus. 3 industri farmasi telah dicabut izin edarnya terkait kandungan EG dan DEG yang dinilai melebihi ambang batas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia kini resmi punya 38 provinsi. Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya kemarin telah disahkan DPR. Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis siang. Dengan demikian, Indonesia memiliki resmi kini 38 provinsi. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pembentukan provinsi baru di Papua bertujuan untuk meratakan kesejahteraan masyarakatnya. Puan meminta pemerintah untuk segera mengatur mekanisme agar Papua Barat Daya juga bisa mengikuti pemilu 2024 mendatang. Menyusul 3 provinsi Papua lainnya sudah disahkan saat ini, Indonesia sudah memiliki 38 provinsi dengan penambahan 4 provinsi Papua yang sudah disahkan. Tentu saja ini terkait dengan pemerataan sosial ekonomi, kesejahteraan rakyat yang kami harapkan itu bisa berlangsung secara adil dan merata dari timur sampai barat, dari barat. DPR RI dan jajaran yang hari ini mengayunkan palu di meja terhormat itu, akhirnya Undang-Undang Provinsi Papua Barat Daya terbentuk menjadi provinsi yang ke-38 di negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Provinsi Papua Barat Daya merupakan daerah otonomi baru keempat di Papua. 3 daerah otonomi baru yang sebelumnya terbentuk adalah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan terbaru adalah Papua Barat Daya. Provinsi Papua Barat Daya beribu kota di Kota Sorong. Wilayahnya meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrau, dan Mamberamo. Kini total ada 6 provinsi di Papua, yakni Papua dengan ibu kota Jayapura, Papua Barat dengan ibu kota Manokwari, Papua Tengah ibu kotanya Nabire, Papua Selatan beribu kota di Merauke, Papua Pegunungan dengan ibu kota Wamena, dan Papua Barat Daya dengan ibu kota Sorong. Menyukseskan program ketahanan pangan di Papua, TNI Angkatan Darat menjalankan program ketahanan pangan di Intan Jaya, Papua. Satgas Pengamanan dari Kostrad TNI Angkatan Darat menggalakkan 6 program unggulan, salah satunya program ketahanan pangan di Intan Jaya, Papua. Ketahanan pangan ini difokuskan pada bidang pengolahan lahan tidur, peternakan ikan, peternakan ayam, dan juga pengembangbiakan babi. Pengerjaan dilakukan di sektor timur dan sektor barat daya Intan Jaya. Tidak hanya jagung, pada lahan ini nantinya juga akan ditanam tanaman buah lainnya. Pemirsa, Masjid megah bernuansa putih dan emas kini ada di Solo, Jawa Tengah. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, pemirsa, tetap bersama kami di iNews Siang.